Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, perkenalkan nama saya Selin Vera Amadea dari Universitas Wijaya Putra dengan program studi Ilmu Administrasi Publik. Jadi pada hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan mengenai pengendalian diri yang terdapat di dalam Amsal 25 ayat 28. Kita akan masuk dalam pengertian dari pengendalian diri. Jadi pengendalian diri ini merupakan cara diri kita untuk bisa menahan agar kita tidak melakukan suatu tindakan yang di luar dari batas kita. Pengendalian diri ini bisa timbul karena adanya emosi, dan emosi itu tidak selalu timbul karena amarah. Emosi ini menggambarkan suatu perasaan dalam diri kita. Contohnya ada misalkan saat perasaan kita senang, sedih, dan lain sebagainya, itu merupakan suatu yang disebut emosi. Nah, dalam pengendalian diri ini merupakan salah satu ciri-ciri atau tanda bahwa kita telah mengalami kedewasaan dalam rohani. Tentunya ini terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 yang sampai 23 yang isinya adalah buah-buah roh. Pengendalian diri ini bukan berarti kita tidak memiliki perasaan, melainkan pengendalian diri ini cara supaya kita bisa menahan perilaku kita, perkataan kita agar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi pengendalian diri ini merupakan cara supaya kita tetap taat pada ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita masih mudah marah dan apakah kita sering mengikuti standar duniawi? Apakah kita juga sering mengalami emosi yang tidak stabil? Apakah kita sudah bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang seharusnya tidak benar? Tuhan itu tidak menuntut kita untuk selalu sempurna. Maksudnya sempurna harus hari ini sempurna, tidak. Tetapi Tuhan itu rindu supaya kita terus bertumbuh setiap harinya. Iman kita harus mengalami perubahan. Pikiran kita harus mengalami transformasi setiap hari. Setiap kita merasa gagal, setiap kita merasa kacau, kecewa, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita meminta supaya Roh Kudus terus mengendalikan diri kita, supaya kita tidak mudah terbawa arus duniawi, supaya kita juga bisa mengendalikan diri kita dan hidup kita sebagai anak muda terus bermanfaat untuk masa-masa yang akan mendatang. Jadi dari firman yang telah saya bawakan ini, saya telah belajar untuk bisa mengendalikan diri saya. Misalkan dulu saya sering marah, saya sering kecewa. Saat ini saya mulai belajar untuk bisa mengendalikan diri. Mungkin saja itu kesalahan dari saya sendiri, dan saya juga terus berdoa supaya Tuhan turut campur dalam kehidupan saya, dalam pikiran saya, dalam tindakan yang saya lakukan, supaya kehidupan saya selalu bermanfaat dan juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sekian untuk firman singkat ini yang telah saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita semua.